setelah aksi bela Palestina, semua orang-orang yang ada di dalamnya itu dia menjaga. Betul. Menjaga lingkungan, menjaga kondusif lah. Iya, karena pada bawa kresek juga. Jadi pas habis kelar tuh pada mungutin lagi terus dibuang ke kresek. Jadi pas ditinggalin udah bersih. Ini bagus. Perlu dicontoh dan diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua ya di berita spekulasi yang tentunya kita akan mengangkat isu-isu hot dan juga berita dari berbagai belahan dunia, mancanegara dan interlokal tentunya juga. Pokoknya banyak lah bisa disaksikan. Sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, komennya juga supaya kita nih semangat terus gitu, dan juga teman-teman bisa terus menyaksikan video dari spekulasi gitu. Langsung aja kali Bung ya. Terima kasih Bung Denny atas waktunya. Sebelumnya mohon izin karena saya tidak memakai jas dikarenakan ada 1 dan 2 hal yang tidak dapat diceritakan. Pakai jas hujan. Makanya saya tidak menggunakan jas. Iya kan, jas hujan sama-sama jas. Sama-sama jas, iya. Jas juga sama-sama jas. Betul. Jas kidding. Jas kidding juga sama aja. Ya oke, lanjut lah. Baik, saya akan membacakan berita-berita yang sangat hangat. Berita yang pertama itu datangnya dari negara Rusia. Wah, bau nuklir. Enggak juga dong. Enggak juga. Tapi kalau lu ada Rusia, apa di otak lu pertama? Cat. Cat sih. Bau cat. Oh iya. Oke. Berita dari Rusia ini berisi tentang ibu muda punya 22 anak dan terobsesi ingin memiliki 100 bayi. Ibu muda punya 22 anak dan terobsesi mau punya 100 bayi. Keren berarti. Silakan Pak. Apanya? Dipersilahkan. Dia udah punya suami kayaknya. Udah. Ya, tapi bagus dong, berarti jiwa keibuannya tuh ada gitu. Betul, emang seorang ibu itu mungkin pengen ada sosok anak ya. Tapi ini udah brojol udah kebanyakan. Saat banyak banget ini gimana nih orang Rusia? Nah, jadi pertama kita lihat dulu nih, ada seorang wanita berusia 26 tahun. Iya, dia sudah berusia memiliki pasti 22 anak. Dia masih berusia karena kan orang Rusia. Iya, berusia. Enggak, bukan berjerman ya? Bukan berjerman. Bukan beringgris. Bukan juga. Bukan berekuador. Terus. Bukan beroman. Terus. Berkuwait. Ya, semua. Berkuwait. Ya, pokoknya dia terobsesi dengan bayi dan mengaku akan terus menambah sekitar 80 anak lagi. Karena dia obsesinya ingin punya lebih dari 100 bayi. Nah, dia telah memiliki 1 anak secara alami dari suaminya, dan 21 anak lain adalah melalui ibu pengganti yang kemarin gue pernah bilang tuh surrogate mother itu kalau nggak salah. Jadi yang anak dia nih 1, tapi dia nitip lah. Bagus ya buat lakinya. Ya gue nggak tahu sistemnya apakah memang secara langsung atau disuntikan, gue nggak tahu. Iya, benar. Nggak tahu juga sih. Sistemnya mungkin di situ ada deal-dealan lah. Iya pasti. Masa yang enak laki doang. Iya. Tapi di sini aku tidak tahu akan berapa jumlah anak kami, kata dia. Tapi kami tidak berencana untuk berhenti. Kami hanya tidak siap untuk membicarakan angka aslinya berapa. Jadi dia bilang gue belum tahu sih sampai berapa. Tapi gue pengen masih nambah gitu. Dan keluarga ini menjadi sorotan karena anak mereka yang hampir 2 lusin dan rata-rata usianya masih balita. Nah, sekarang kita pikirin ini repot. Iyalah. Sekarang usianya masih rata-rata masih balita. Anak aslinya cuman 1. Ya kan berarti 21 anak itu anak angkat. Bukan anak angkat sih jatuhnya. Mother apa? Surrogate mother. Jadi tetap spermanya punya suaminya itu. Si babe, iya. Cuman dia numpang ituan. Iya, di rahim orang lah. Siput. Di rahim perempuan lain. Ini ngurusnya pasti susah banget karena 1 aja udah bengal. Kadang gue ngeliat yang punya anak balita 1 udah marah-marah mulu. Iya. Mas sering keringetan. Emang iya? Iya. Nggak tahu. Pusing, pempes udah mau habis. Mungkin di rumah nggak ada kipas angin. Oh iya, gerah. Gerah kan? Gerah, bener. Iya, gerahnya karena apa nih? Karena kipas angin, bener? Nggak tahu juga. Itu yang bahaya. Iya sih, gue ngebayangin kalau ini banyak banget anak bayi gitu kan. Repot. Mana berisik nih? Wah. Iya juga sih. Banyak ada 22 tuh. Gile. Ya mungkin dia mau bikin tim bola kan. 2 lusin. Iya. Itu pemain pengganti. Iya, pemain pengganti. Iya, sekalian. Benar.
Udah gue nungguin lu ngomong. Kayak speechless gitu. Gue nungguin lu ngomong, apalagi penjelasannya ini. Dia bilang gini, suamiku dan aku melakukan banyak usaha untuk membesarkan anak-anak kami agar sehat, bahagia, menjadi orang yang jujur, mengisi hidup mereka dengan cahaya dan kebaikan. Pada intinya anak kami adalah masa depan dunia. Mereka adalah kebahagiaan kami. Setiap dari mereka telah memberikan kehangatan dan cinta. Berarti ini sebenarnya orang udah tulus. Iya, bagus. Tapi luar biasa. Luar biasa. Memang mungkin gini juga sih. Hobi. Iya, betul. Mungkin salah satunya itu. Cuman yang gue lihat di sini adalah memang dia itu ingin membangun dunia itu as a better than now. Asik, betul. Mungkin dia punya misi yang ya. Iya, misi yang tadi lu sebutkan. Oh gitu. iya betul. Jadi kayak ini adalah cahaya kami untuk dunia dan karena ada mereka kita tuh tetap hangat gitu. Cuman ya balik lagi, laki lu gimana, kuat kagak nih? Apanya? Dari keuangannya, iya. dari tenaganya juga. Tenaga ngapain? Iya kan ngolah itu. Oh iya. Terus abis ngolah ngurus itu. Ganti pampers. Iya, lah sementara lu cuma berdua. Mungkin kalau misalkan ya kalau kita yang gak mau ya nggak usah lah, 2 anak cukup ya. Kalau mau, tapi kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Gak apa-apa kan orang dulu juga banyak ya? Banyak kan? 400. Wah, itu mah bikin negara aja. 400. Nggak kayak dulu biasanya di atas 7 lah biasanya. Iya, rata-rata di atas 7, ada yang di atas 10 juga ada. Ada juga di atas 10. Di atas 10 juga ada. Lu kan nenek lu berapa tuh? 10 ya? Nyokap gua 11 bersaudara. 11 tuh kan. Kalau dari nenek gue 9. 9. Masih kalah loh. Iya. Bangga banget ya. Masih kalah loh. Oke. Ya mudah-mudahan ibu ini bisa semangat dan juga Betul. mendidik anak-anak ini jadi anak yang baik gitulah. Kita doakan juga diberikan hidayah lah. Iya. Supaya anak-anak yang dididik sama orang ini jadi anak-anak yang Baik. memiliki iman yang kuat Iya, Bang. Berguna untuk nusa dan bangsa. dan bangsa Rusia. Iya. Iya, karena kan di sana dia. Iya kan udah berusia dia. Oh iya. Berusia berapa? Berusia. Iya, berusia berapa? 58 tahun. Bukan, berusia kuwait. Berusia berkuwait. Oke. Kita lanjut aja dah. Berita berikutnya. Baik pemirsa, itu adalah berita yang pertama. Cukup sepi ya. Ngantuk. Iya. Cukup bikin ngantuk ya. Ngantuk emang. Tapi kita lihat berita yang kedua ini. Berita yang kedua bersumbernya dari negara Indonesia. Gue belum baca nih. Oke, ya silakan dibaca. Berita dari Indonesia ini berisi tentang setelah aksi bela Palestina, Monas ditinggalkan dalam keadaan bersih. Nah, ini bagus. Memang harus begini. Ini udah cukup viral, udah cukup banyak juga kita temuin di sosmed, di IG, di TikTok, di Facebook, dimanapun. Friendster ada juga. Iya, di Twitter. Path, terus Vine. Vine apa itu? Ada Kakao Talk ada. Sih. Tahu nggak lu? Udah lama banget itu. Lu tahu nggak? Kuning kan? Kuning. Iya, tahu Terus gua. ada lambangnya kayak coklat gitu. Iya, Kan? paham Terus, gua. Bunyinya gini, Kakao Talk. Tahu nggak? Ada yang iya bener, iya kayak gitu, bener. Iya bener kayak gitu, dibisikin. Iya. Kayak gitu. Ini bagus ya, bagus ya karena Kakao Talk ya? bukan. Ini aksi main. setelah aksi bela Palestina, semua orang-orang yang ada di dalamnya itu dia menjaga Betul. lingkungan, menjaga kondusif lah. Iya, karena pada bawa kresek juga. Jadi pas habis kelar tuh pada mungutin lagi terus Wah, dibuang keren. kresek. Keren. Jadi pas ditinggalin udah bersih. Ini Bersih, bagus. Perlu dicontoh dan diteruskan kalau ada acara Iya. apa-apa. Ya emang harus begini. Begal dulu ya. Enggak. Orang balapan gitu. Oh iya benar, cuma satu cuma. Berarti ntar ada lagi dong. Hah? Ada lagi. Ya nggak tahu diputer. Sama itu juga dan budaya seperti ini Harus ditinggalin. Harus ditinggalin. Harus dipertahankan dan ditingkatkan. Maksud gua, ditingkatkan. budaya ini benar harus dipertahankan dan jangan hanya cuman di saat ada suatu acara atau event tertentu, tapi dari diri kita mulailah. Kayak misalkan ada yang mungkin ada yang perokok, nah Iya nggak usah ngerokok dulu. enggak, silakan merokok, cuman
pada tempatnya, nggak usah di jalan. Maksudnya nggak usah sambil jalan. Kalau emang misalkan merokok nanti sampah rokoknya atau Iya, menurut gua puntungnya. kalau lagi acara gitu mendingan gak usah merokok dulu. Kenapa? Karena pasti abunya kan bikin ini dong. Total. Iya nggak, Mak? Artinya gini bang. Jadi jangan semuanya di event atau jangan semua hanya di kegiatan tertentu, tapi mulai dari diri kita juga, karena kalau bukan kita yang merawat Indonesia, mau siapa deui? Ada lagi orang lain. Saha. Oh ya jangan kayak gitulah. Maksudnya dari kita semua Ya, harus dari diri sendiri. kita harus peduli terhadap lingkungan, karena Betul. Setuju. di Indonesia lah kita tinggal. Kalau Indonesia itu sehat kan, Iya, sama kayak Jepang itu bagus buat dicontoh tuh. Kalau dia habis nonton konser atau nonton bola bersih tuh. bersih. Selalu bersih. Nah, ini Indonesia, ini salah satunya ini bagus banget, tapi mungkin harus ditingkatkan lagi dalam arti diterusin lah. Terusin. Setiap ada acara begini Iya. gitu. Jangan pernah ditinggalkan. Iya, bahkan Jepang aja kalau misalnya Piala Dunia lah anggap. Kemarin tuh terakhir di mana? Di Qatar ya? Di Qatar. Ruang ganti pemainnya aja itu paling bersih Jepang. Wih, Pemain-pemain Jepang jadi pas habis ninggalin ruang ganti itu bersih banget. wow. Paling bersih gitu. Emang penontonnya juga sama ketika nonton bola pulang-pulang bersih karena mereka juga mengutin sampahnya segala macam. Nah, ini harus kita contoh hal-hal kayak gininya kan. Betul. Jadi Ini harus kita diterusin budayakan. gitu ya. Mau ada acara misal panggung gembira, mau pesta rakyat di RT ya tetap harus bersih gitu. Pawai. Kalau udah kelar tetap bersih kan? Iya benar, sholat Jumat ngemper pakai koran. Iya, tetap harus bersih gitu. Harus bersih ya. Dimulai dari diri kita dulu. Kalau emang kita belum bisa menjadi besar atau jadi satu komunitas pecinta gitu, mulailah dari diri kita, kayak ya buang sampah pada tempatnya. Iya, iya, Kita biasakan hidup bersih gitu. Betul ya. Luar Kita biasa. lanjut kali ya. Iya. Lanjut ke berita yang selanjutnya. Berita ini dari negara terbalik ini, Pak. Oke, Pak apa? Berita ini berasal dari negara Italia dong. Numero uno. Wow, Bobo Pizza. Giri Coccolatos. Geri Cokolato. Geri. Kita bicara seperti ini aja. Batak itu Batak. Oh iya. Beda. Oh, itu dia banyak O-nya ya? Macam mana pula kamu? Oh iya, kalau O-nya kayak orang Jawa. Juga sih. Mungkin dia sebenarnya masih turunan. Resapan. Mungkin. Kita lihat ada berita apa, Bu? Berita ini berisi tentang Italia kasih 502 juta buat orang yang mau pindah ke kota ini. Loh, Apa? negara ini mau ngasih duit 500 juta. 500 jutaan buat orang yang mau pindah di Italia. Iya, Itu jadi buat apaan tuh deh? iya, jadi nih ada sebuah kota di pesisir selatan Italia namanya Presice Aquarica. Lu nyebutnya bener gitu? Ya mungkin kalau ada yang bener, ada yang tahu dibenerin lah ya. VN ke Denny. Ini pernah menawarkan 502 juta rupiah bagi yang ingin pindah ke kota tersebut. Karena langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan populasi warganya. Waduh, berarti udah tipis. Iya, mungkin 3 orang. Wah, Sepi ya? iya. Sepi. Itu juga kagak bisa beli apa-apaan. Lah, kok nggak bisa? Lah cuma 3 orang. Kan ada yang dagang satu. Ya udah yang dua beli. Yang satu beli buat didagangin lagi. Berarti yang satu nih yang beli. Iya, bener. Udah sebenarnya duit mereka muter-muter aja sih. Iya. Jadi populasi di kota ini semakin berkurang karena warganya pindah ke kota ke kota lain untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Imbasnya banyak rumah warga yang tak terawat. Sebab itu pemerintah kota menawarkan skema subsidi kepemilikan dengan insentif dalam jumlah besar. Jadi dilansir dari Euronews itu skema tersebut berupa berinvestasi pada rumah yang dibangun sebelum tahun 1991, di mana rumah-rumah itu sekitar 30% dari properti kota. Nah, nantinya biaya pembelian akan disubsidi oleh Dewan Kota. Dan tidak hanya itu, subsidi juga tersedia untuk biaya renovasi, di mana total jumlah maksimalnya 502 juta rupiah. Kalau dirupiahin ya. Jadi bisa dibilang dikasih rumah harga murah mungkin kalau yang gua tangkep. Iya, mau kemana?
Iya makanya gitu. Yang gue tangkap dia dikasih harga rumah murah, terus juga dikasih biaya subsidi renovasi. Iya benar. Tuh. Dengan syaratnya rumahnya yang udah dibangun dari sebelum tahun 91, dan itu rumah-rumah yang dibangun sebelum 91 itu adalah jumlahnya 30% dari rumah-rumah yang ada di kota itu. Ya, jadi barang siapa yang ingin pindah ke negara Italia, Lumayan sih. iya betul, jadi warga negara Italia, Iya. kan? Terus jadi bisa Italiano nomor uno. Nah, dan dibilang di sini sih kota ini lebih ke pedesaan sekitarnya. Terus ditumbuhi zaitun yang menghasilkan minyak berkualitas tinggi. Jadi mungkin minyak pedesaan tapi alamnya Produktif. indah. Iya. Alamnya indah tapi orang-orang pada pindah ke kota untuk cari pekerjaan kali ya. Iya, pasti untuk cari duit lah pastinya. Mungkin ke kota-kota besar orang-orang itu pindahnya. Ya. Nah, makanya di sono rada sepi. Mm. Ya kalau sepi susah juga sih ya di sebuah kota. Ya memang susah kalau misalkan ini kan desa jatuhnya. Ini kan desa jatuhnya. Iya, mungkin kota tapi kota pesisir kan dekat pantai itu. Iya kalau itu mah pinggiran koreng kali. Iya, jadi nggak sekota kayak mungkin Roma atau Milan gitu, nggak kayak gitu kali. Betul gitu. Tapi kalau untuk yang ngabisin hari itu kayak seru sih di tempat kayak gitu kan, pemandangannya bagus, Atau enggak kita tenang gitu. kita beli tanahnya aja di sono. Terus nggak ada rumahnya. Iya ada rumahnya. Kan lu bilang beli tanah doang. Iya maksudnya beli tanah buat bangun rumah. Ini kan kalau mau dapet yang tadi diskon atau subsidi lu harus pindah di situ. Harus orang-orang yang sono karena emang populasinya itu tipis ya. Tipis. Yang tadi cuma 5 apa? Apaan 5? Kagak 5 lah. 5,5. Tapi kalau 5 orang misalnya di suatu kota gitu. Lu bayangin hidup kayak gitu gimana? Ya sepi lu lagi. Tapi kan akrab jadinya. Iya, cuman bosen. Gue bosen sih. Ya satu negara cuman 5 Satu orang. kota. Iya, satu kota cuman. Akrab lah. Itu sih banyak-banyakan ngumpulin tanah itu maksudnya. Ini tanah gua, lahan gua nanti perang gua. Terus pernikahannya gimana ya? Nah itu. Nikah mak, iya Iya, di kota lain bisa sih. Bisa. Ya Cuman kan? ada yang mau nggak tuh? Mau lah. Masa nggak ada kantuk Pak Haji? Soal gua ya. Iya, tapi boleh sih dicoba kalau mau pindah ya silakan aja. Karena di sana gue lihat-lihat di Google juga bagus-bagus sih pemandangannya emang. Iya mah kagak ada di Indo. Siapa tahu kan orangnya dikit, ketika lu pindah lu bisa jadi RT. Wah, nah, bener. lumayan kan. Dapat duit lagi. Jadi pejabat. Nah, pulang kampung jadi orang bule, bule. Iya, terus juga kalau orang mau bikin KTP kan pakai cap lu. Cakep tuh. Jadi RT di sono. Iya. Kagak ada yang tinggian lagi. Apa? Kelurahan enggak ada yang ngisi. Nggak tahu sih. RT kan pejabat juga. Pejabat. Pejabat bahkan ketika lu RT 1 prestasi bagus jadi naik RT 2 nanti kan. Agak begitu. Ya Allah, gue udah sering banget ngasih tau lu. Capek banget. Bubaran nih. Tapi emang gitu kan sistemnya. Enggak. Kalau emang misalkan berprestasi, ya adalah nanti apanya ya? RT terbaik gitu. Iya, apresiasinya tuh ada nanti. Iya. Apresiasinya ada. Enggak dari RT 1 naik ke RT 2. Enggak gitu. Itu udah pembagian wilayah. Iya. Begitulah teman-teman. Jadi cukup apa ya? Istilahnya ini menggiurkan. Kalau zaman dulu katanya zaman Pak Soeharto itu ada transmigrasi. Ya. Jadi kayak orang misalnya disuruh pindah dari Jawa ke Kalimantan gitu. Untuk meratakan ya. Iya, Penyebaran penduduk. Gue pernah dengar beberapa orang yang gue cerita juga kayak orang tuanya dulu asli Jawa, terus emang waktu ada program itu dia akhirnya pindah kemana gitu. Kemana? Kalimantan biasanya atau ke misalnya Sulawesi atau. Jongkosin ya? Gue nggak tahu dah sistemnya gimana, tapi kayaknya ada rumah atau apa gitu lah. Oh, udah disediain. Kayaknya ya, gue mungkin yang lebih tahu atau yang pernah ngalamin boleh komen juga. Meskipun biasanya udah lumayan sih. Udah lumayan berumur. Karena umuran gue aja belum ngerasain kan. Iya iyalah. Iya umuran kita aja. Orang tua kita sih biasanya yang ngerasain. Iya belum tentu juga. Maksudnya umuran orang tua kita gitu. Oh iya benar. Umuran orang tua kita maksudnya. Itu pun dia posisinya anak. Anak kecil dia. Nggak tahu apa-apa. Itu anak. Itu udah lama banget ya. Iya udah lama banget. Harus 40 tahun. seumuran kakek nenek gue mungkin. Iya itu. Iya. Ingatannya masih awas nggak? Nenek gue masih. Siapa? Orang dia pernah misalnya gue lagi ngomongin apa. Lu kayak ini siapa gitu, dia ngomong, gue lupa namanya. Siapa itu bu, gue gituin. Ada orang gila dulu waktu gue kecil katanya. Gue mana kenal ya. Gue kan nggak kenal. Ada orang gila dulu waktu lu kecil. Waktu gua. Iya, waktu lu kecil. Nenek gua. Waktu nenek gua kecil. Wah, Itu. Jadi kan gua nggak kenal. iya, lu kenal gak sama orang gila yang dulu lu kecil? Ada, gua masih kenal. Masih kenal? Masih kenal.
Dia ngomongnya waktu dia kecil. Waduh, Gue kan nggak tahu. punya cerita mungkin. Nah mas, tapi masih inget. Berarti kan ada yang masih ingat. Iya, masih awas lah pikirannya. Iya, iya. Masih mantep Gitu. ingatannya. Gitu. Luar biasa. Mungkin banget cukup ya di video kali ini. Iya baik pemirsa Budiman ya, terima kasih banyak. Itu adalah rangkaian isu yang tersebar pada saat ini. Iya. Lupa. Iya. Nah, jangan lupa untuk para pemirsa untuk mengklik tombol subscribe, like, share dan komen. Bagikan juga ke lingkungan-lingkungan para pemirsa. Betul. Agar supaya berita ini tersebar luas, Ya. terutama yang nomor 2. Iya. Maka dari itu kami pamit undur diri. Iya. Saya Denny, Balik dong. saya Rojo dan dia Denny dan seluruh kru yang akan ada di sini Ya. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ada lagunya.